tanpa diberitahukan, tanpa diterangkan secara rinci. Hari ini adalah kita pembacaan gugatan yang telah kita sampaikan di depan persidangan, bahwa gugatan kita itu yaitu perbuatan melawan hukum, di mana jelas di dalam isi gugatan kita itu salah satunya yang kita sangat sayangkan adalah pihak tergugat 1 dan tergugat 2, yaitu Jessica Iskandar dengan saudara Vincent Verhaak, itu melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya dengan nomor registrasinya yang kita sudah bacakan, bahwa itu yang ada di pertama ya, LPB 2947/6/2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 15 Juni 2022 dengan tuduhan 372 dan 378. Nah, berdasarkan laporan ini, pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yaitu Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaak melakukan press conference yang dikatakan menurut pendapat hemat kami secara hukum itu tidak ada izinnya. Karena kenapa? Kami duga press conference itu dilakukan hanya sepihak, tidak oleh institusi yang berwenang. Dalam hal ini, kalau masalah pidana, itu adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya. Jadi kami duga yang dilakukan oleh saudara Jessica Iskandar dengan Vincent Verhaak itu adalah ilegal. Dan itu jelas untuk menyerang seseorang warga negara Indonesia yang lain yang juga dilindungi hak asasinya, dilindungi oleh undang-undang, yaitu sebagai klien kami yang dikatakan penipu, yang secara terang benderang, tanpa tendeng aling, tanpa diberitahukan, tanpa diterangkan secara rinci arti maksud tujuannya menggelarkan press conference tersebut. Dan di dalam gugatan ini jelas bahwa klien kami diserang harkat martabatnya sebagai warga negara Indonesia, sebagai seorang manusia yang bebas mandiri melakukan segala aktivitasnya, tapi dituduh dengan penipu. Dengan bahasa yang sangat-sangat kami sayangkan, itu makanya kita masukkan gugatan ini, di mana gugatan ini sudah terisi di dalamnya yaitu nilai-nilai kerugian sebagai seorang warga negara yang dituduh penipu tanpa adanya putusan pengadilan hukum yang sah di Republik Indonesia. Ini ada orang lain yang bisa menyerang harkat martabat warga negaranya. Ini yang kami sangat sayangkan. Sehingga dengan ini kami sudah mengucapkan puji syukur, gugatan kami sudah bisa kami bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah didengar sama pihak ketua hakim dan hakim anggota serta panitera. Semoga ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya intervensi ataupun hak-hak yang membuat opini-opini sesat yang selama ini dibangun oleh dugaan kami pihak tergugat 1 dan tergugat 2 yang sangat-sangat liar pemberitaannya, baik itu berupa postingan-postingan di IG ataupun berita-berita di media online ataupun televisi. Itu yang kami sangat sayangkan. Sehingga mulai hari ini tolong teman-teman juga harus membuat suatu berita yang seimbang. Apabila tidak, maka kami sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah hukum tegas, terutama penyebutan nama klien kami secara vulgar, secara transparan dengan dugaan yang dibilang penipu. Kami nggak segan-segan seperti itu. Jadi mohon setelah gugatan ini sudah masuk ke pokok perkara dan sudah dibacakan secara sah di mata hukum, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tolong pihak-pihak lain jaga harkat martabat klien kami, karena martabat klien kami itu dilindungi oleh undang-undang. Kan demikian ya, mau kamu sampaikan? Tekan, cukup. Nah, kenapa yang ditanya hanya Stephen? Kenapa nggak ditanya substansi? Itu pertanyaannya.
Ini yang kayak gini-gini yang saya nggak senang. Ya, pertanyaan-pertanyaan gini nih nggak senang saya. Karena yang kita utamakan adalah substansinya. Stephen tuh berkali-kali sudah saya bilang dari pertama, tidak mau hadir dan tidak ada kewajiban. Kok diulang lagi. Yang ini yang tadi saya bilang nih, yaitu apa? Jimik-jimik yang nggak senang saya. Kita bicara adalah hari ini. Equal. Ya. Ya sekarang kan tadi alasannya orang yang tidak melakukan sesuatu dan belum ada putusan ingkrah disebut penipu, apalagi melekat dia seorang pengusaha. Coba bisa bayangkan, kamu seorang wartawan, saya bilang kamu penipu, kamu marah nggak? Bukti belum ada loh di depan umum. Itu yang maksud saya, equal, seimbang. Ajas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi. Jangan bikin hal-hal yang memang menyesatkan. Bahwa klien kami sampai detik ini tidak ada putusan pun yang menyatakan penipu. Masalah hadir atau tidak hadir itu tidak diwajibkan. Jangan ditanya itu lagi. Sekarang kita proses ke depan. Toh buktinya tergugat juga nggak hadir. Apa saya pertanyakan? Saya nggak butuh itu. Yang saya butuh apa? Nanti putusan. Gitu loh. Hari ini adalah hari ini. Itu yang saya pengen. Ini nih. Ada lagi? Artinya kan mediasi ini gagal ya Bang? Bukan mediasi lagi. Ini sudah masuk pokok perkara. Dan pokok perkara puji Tuhan sudah dibacakan. Jadi kita minta nanti PN Jakarta Selatan melalui ketua majelis hakim yang mimpin, tolong penuhi apa yang kita minta di sini. Jangan berat sebelah. Kalau berat sebelah kami duga adanya intervensi. Ini baru prematur, baru pertama ini. Kenapa? Itu haknya dia. Mau diukir balik kek, mau hak balik kek, mau nari-nari, itu haknya dia. Kita nggak ada urusan. EGP, emang gue pikirin. Tapi ada langkah selanjutnya nggak sih Pak? Langkah selanjutnya apa? Kalau misalnya seandainya pernyataan ini akan Sama siapa? Mana mungkin ini sudah terregistrasi. Mana mungkin nggak ditanggepin? Apa mereka mau nggak ada masalah sama hakim di Mahkamah Agung? Apa mereka nggak takut Komisi Yudisial? Harus ditanggepin karena ini resmi, kami bayar. Ini masuk ke kas negara ini. Nomor registrasinya sah, bukan abal-abal. Kami nggak main-main. Artinya apa? Gugatan kami on the track sesuai aturan hukum. Warga negara apabila kecewa, ada haknya terlanggar, dia gugat. Bukan hanya nyuruh-nyuruh hadir. Substansinya gugatan. Sama juga dia lapori ke Polda Metro. Silakan. Haknya dia. Haknya dia. Nggak usah nyuruh-nyuruh klien harus hadir. Emang siapa dia? Dia cuma artis kok. Betul nggak? Apa saya juga bukan praktisi hukum? Saya pengacara bahkan. Panglima lagi. Panglima hukum. Dan saya panglima hukum lagi di Bali. Mana? Kan lebih bagusan saya dong, kerenan saya dong. Nah itu makanya. Hah? EGP? Emang gue pikirin? Oke, selanjutnya Bang, Sidang selanjutnya tadi kesepakatan daripada kita sepakat di depan majelis, yaitu melalui ekor. Dan itu tanggal 11 Desember. Tanggal berapa? 11 Desember. Setelah ini jawaban dari tergugat 1 dan tergugat 2. Setelah itu baru kami replik dan duplik. Ketemu lagi nanti kita 11 Januari 2023. Tahun baru dulu kita semua. Kita kasih dulu dong Natalan sama tahun baru. Kita Serius. nikmatin. Oke.